pernah gak sih pas lagi nongkrong gitu, bosan di tongkrongan, gue buka YouTube ah? Enggak loh. Ya teman udah Ya kali. Ya kan udah tingkahnya begitu. Makin dilihat. Enggak kayak gini, kayak misalkan ini cara gue nyeramahin teman-teman gue ngeliat YouTube iseng gitu kan. Mereka lagi ngobrol gini-gini, Zahra ngapain? Oh enggak, lagi lihat Ustadz Abdul Somad gitu kan. Enggak. Terus akhirnya teman terinfluence ngeliat gitu, nggak pernah sama sekali. Enggak. Cobain. Gimana ya? Tapi antara Zahra belajar sendiri dengan Zahra belajar bersama teman-teman komunitas, ya komunitas hijrah misalkan atau teman-teman kajian gitu, ada nggak perbedaannya? Suasananya tuh beda aja, kayak yang sendiri pas bareng-bareng kan kayak yang lagi bareng-bareng terus dengar kajian terus sama temen ngobrol juga, emang kayak gitu ya gitu. Jadi bisa saling berpendapat atau apa gitu, tukar pikiran. Berarti kamu lebih nyaman sama teman-teman dong? Sebenarnya. Cuma aku juga emang dari dulu anak rumahan juga. Jadi juga demen dua-duanya, demen deh. Sekarang nggak mau melebarkan sayap gitu. Wah, gue harus melebarkan nih pertemanan kajian gue gitu supaya gue lebih banyak ikut kajian. Mungkin karena aku introvert juga kali ya. Jadi kayak agak takut-takut juga. Nge-DJ bisa. Aku malu-malu gitu orangnya soalnya. Momentum malesnya tuh pas apa? Aku kalau disuruh-suruh keluar juga males sih keluar rumah. Keluar kayak pergi gitu. Itu mungkin. Walaupun itu pergi ke kajian sekalipun. Kalau udah dijanjiin, diniatin pergi sih. Oke, tapi kalau kayak yang baru kenal gitu, ngajakin malu kayak yang nanti di sana gimana. Kayak introvert jadi pikirannya tuh kayak kemana-mana sebelum ada kerjaan apa udah dari malamnya udah pikiran nih gimana gitu. Kayak pikirannya banyak aja. Iya sih, bener ya, karena faktor introvertnya itu Iya. ya. Oke, kita sekarang pengen ngobrolin masalah kerjaannya Zahra saat ini. Setelah selesai jadi DJ, nah sekarang apa yang Zahra lakuin? Zahra tekunin ini apa? Aku punya salah satu doa, alhamdulillah kayaknya dijabah sama Allah. Aku tuh pengen banget kayak dari cerita aku yang gak bagus ini mungkin bisa jadi pembelajaran orang-orang gitu. Dengan mungkin aku dipanggil di sini, di mana-mana, di on off gitu kan. On off gimana sih, tolongin. On air off air. Iya on air off. On off. Boleh nggak honor gue ditambahin, gue banyak dimintain tolong nih. Iya maksudnya itu. Jadi kayak pengen yang kayak gitu. Ternyata kemarin ini ditemuin salah satu program lumayan besar. Amazing kemarin, jadi ditemuin sama orang-orang yang Masya Allah yang luar biasa. Jadi dari situ mulai aku dipanggil buat kayak sosok nih loh orang yang berhijrah gini. Itu salah satu yang aku mau sih. Oke. Tapi di profil kamu, di status Instagram kamu tuh bio-nya tulisannya Ghost Hunter. Oh itu dulu mau dihapus kayak sayang. Kenapa sayang? Enggak maksudnya. Enggak bercanda. Enggak, aku bercanda. Enggak, itu apa? Ghost Hunter tuh ngapain? Enggak. Kamu titisan Ghostbuster apa gimana sih? Enggak, jadi kan kayak itu kayak pengalaman aku dulu kan, aku pernah jadi Ghost Hunter. Udah di salah satu stasiun TV 2 tahunan. 3 tahun acara setan-setanan. Acara misteri gitu. Itu dia. Jadi tuh kayak, sebelum hijrah kan? Iya, sebelum hijrah, kayak yang itu tuh pengalaman gitu. Ya lagian setan ditemenin sih. Itu kayak pengalaman. Setan dicari-cari. Serem bener-bener ke tempat angker sih. Ya, serem pasti suasananya kayak kuburan beneran. Ya masa kuburan properti. Iya sih, beneran. Enggak, di situ tuh kamu kayak apa ya? Kamu kayak ngerasain sosok Zahra nih kayak berbeda dengan sosok Zahra yang sebelumnya gitu, atau enggak sih pada saat mengikuti acara itu? Beda sih. Dulu sebenarnya tuh kan kenapa aku dipilih di acara misteri itu karena aku tuh agak sensitif orangnya. Bisa ngelihat? Iya. Beneran? Tapi semenjak hijrah tuh kayak aku cuekin aja udahlah. Tapi di sini ada? Nggak mau, udah aku tinggalin. Kayaknya di sebelah kiri gue. Lu. Oke, tapi artis masih, model udah enggak ya? Ya kalau foto-foto kan model ya.
Iya masih ya, masih model. Tapi hijab kan sekarang Iya, kan? hijab. Oke, presenter? Enggak. Presenter udah enggak. Nyanyi? Enggak, tapi kalau ini kayaknya sendiri kurang ya. Kayak berdua, kayak enak tektokan gitu. Mulai nih. Gue mulai terancam. Berdua kan bilangnya berdua. Gue bilangnya berdua. Minggu lalu gue udah terancam sama Amer anak Ustadz Arifin Ilham. Beliau juga bilang katanya ini kalau butuh host. Ini kenapa sih gue kayaknya? Hah? Enggak, kalau ini kan co-host. Tenang, aman. Iya, orang kalau mau menggantikan itu dari co-host. Awalnya dari situ. Tenang, kan cewek nggak mimpin, cowok yang mimpin. Ya salah. Jadi maksudnya gue harus mimpin lu. Enggak, bukan. Maaf. Bini ikut ke studio. Bukan itu kan. Oke. Kita lanjutin lagi. Sekarang kan Zahra juga sebagai ambasador produk kecantikan yang berlabel halal. Nah, seberapa penting memilih rezeki dengan baik dan berhati-hati? Ini gue karena udah gak fokus, gue langsung baca doang. Itu dari prompter gue baca. Pantesan jauh ya, Pak. Loncatnya jauh ya. Gimana? Ya, Lo jawab yang panjang ya, jangan pendek-pendek lagi. Gue capek manjang-manjanginnya loh. kan bagian ketawa. Gak bercanda. Terus. Ya, kayak memilihnya itu kayak benar-benar jadi, ini juga salah satu kepengen aku sih, jadi yang model-model muslimah dan alhamdulillah dapet ini gitu. Jadi kayak ada, jadi 2 tahun terakhir diuji sama Allah, ternyata ada, Allah tuh nggak sekedar nguji, pasti ada timbal baliknya gitu. Oke, seberapa banyak yang akhirnya datang ke kamu nih kayak produk-produk kecantikan? Kan biasanya sekarang kan lagi tren banget gitu kan, hijab di mana-mana gitu kan, bahkan fashion show juga itu udah banyak banget gitu, bahkan sampai ke Amerika juga gitu kan. Nah, menurut kamu seberapa besar potensinya si hijab ini untuk makin mendunia gitu loh, lewat fashion? Udah mendunia banget kan sekarang, udah kemana-mana, tapi yang bermodel-model gitu hijabnya kan.